Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Hanan. Aku founder dari Her Company, which is aku punya anak anak perusahaan yang sebenarnya vakum ya, karena kondisi aku sekarang sebagai ibu rumah tangga yang fokus merawat anak-anak. Oke, tapi berbekal dari itu, aku mau share pengetahuan tentang wedding dan marriage, nikah dan pernikahan ya. Jadi, wedding dan marriage itu adalah satu kesatuan yang sama, tapi prosesnya harus lewatin proses nikah dulu untuk masuk ke dunia kehidupan pernikahan ya. Jadi nyiapin nikah itu berbeda dengan pernikahan. Persiapan nikah itu untuk 1 hari seremoni dan partinya, tapi setelah prosesi nikah itu akan menjalankan kehidupan pernikahan yang mana itu akan a lifetime. Oke. Nah, nikah itu kan cara dan pintu menuju pernikahan. Nikah pun biasa cuma 1 hari kayak yang tadi udah aku kasih tahu. Oke, nextnya preparation of ceremony and party. Nah, jadi ini persiapan nikah 1 hari biasanya kan itu banyak banget tuh tetek bengeknya. Ada dari mulai administrasi, tempatnya, temanya, vibes-nya. Kita juga harus siapin cincinnya, seserahannya, menentukan WO-nya, menentukan panitianya gitu. WO kan bisa dari keluarga, bisa dari orang luar yang profesional. Dan itu yang aku saranin ke semua saudara, ke semua teman, ke semua kerabat aku. Better kalau kamu mau lebih rapi, itu hire orang-orang profesional ya. Dan perlu digarisbawahi, orang-orang profesional ini kalau bisa itu adalah orang yang bukan keluarga gitu ya. Sebenarnya dari pihak keluarga pun bisa nih menghandle. Cuma biasanya wataknya adalah gini. Si yang nikah ini kan anak mudanya nih ya. Terus yang keluarga yang mengatur itu biasanya yang tua. Nah, itu mereka akan merasa dia masih kecil gitu. Ada momen-momen seperti itu gitu. Tapi bukan berarti aku menjelekkan tetua gitu, tetua di keluarga-keluarga kita gitu ya. Terus ada juga kita harus siapin cateringnya gitu. Orang tua mau besar tapi kita sanggup cateringnya segini. Nah, itu gimana tuh penyelesaiannya ya kan? Terus entertain, terus dokumentasi dan masih banyak lagi yang belum bisa kesebut nih ya di sini kayak mua, attire. Mua itu kan maksudnya yang dandaninnya, attire itu baju yang dipakai. Masa nikahan pakai piyama? Nggak mungkin dong, atau pakai kemeja. Bisa kalau di KUA doang, bisa kalau misalkan intimate-nya yang benar-benar casual, bisa kayak gitu. Sesuaiin aja, cuma balik lagi tradisi dan adat istiadat di kita nih di Indonesia, di negara timur itu kan gimana. Eh, Terus kayak aku sebenarnya sih lebih lebih bahas tentang panitianya, tentang orang-orang yang akan membantu menjalani proses nikahnya pada saat di hari H. Jadi nggak bisa sembarangan orang juga yang ditunjuk di dalam prosesi nikah itu juga kan kita akan ada yang namanya mahar. Ini aku perspektifnya dari proses secara Islam ya, karena yang aku tahu di situ. Tapi kurang lebih sama, pasti kan ada yang namanya cincin, ada yang namanya kotak seserahan yang di dalamnya pasti ada beberapa barang yang berharga. Mungkin dipajang tuh perhiasan, emas gitu, logam mulia, macam-macam gitu. Dan itu juga harus hati-hati gitu kan, barang-barang itu juga kalau misalkan nggak ada yang handle, ya amit-amit bisa hilang atau gimana gitu.
ya. Terus harus dipercayain juga orang yang ngatur konsumsi. Ngatur konsumsi itu kalau even kita hire WO profesional dan tetap ada panitia dari pihak keluarga, itu cuma make sure untuk nge-stop eh, boleh nambah lagi atau enggak untuk ke pihak catering biasanya. Terus selain catering banyak deh kalau kayak gini ya, yang udah nih banyak banget kan orang tuh cerita si pengantin dandannya maunya yang flawless. Tapi biasanya nih yang tua-tua suka rese, kurang merah, kurang meno, kurang pangling kayak gitu. Itu tuh kalau misalkan terkoordinir bisa tuh mencegah hal-hal yang kayak gitu tuh, komen-komen kayak gitu yang bikin bad mood si pengantin yang nantinya akan jadinya jelek nanti di ini di pelaminan gitu ya. Terus sama satu lagi nih yang di sini tuh marak banget, bridesmaid tanda kutip ya. Bridesmaid itu di sini tuh kayak kebanyakan adalah orang-orangnya yang memang biasanya satu geng gitu ya, teman-teman satu geng dikasih baju nih, tapi pada saat hari H ya mereka cuma huhu haha eh, apa sih, senang-senang doang, foto-foto, merasa oh dia orang penting di situ, padahal kan yang penting di acara pernikahan ini adalah justru harusnya yang tua-tua, yang dituakan, keluarga besar kayak gitu. Nggak bisa cuma semata-mata karena mereka teman deket si pengantin terus bisa petantang petenteng untuk foto-foto kayak gitu. Nah, perlu digarisbawahi, pengertian bridesmaid itu juga orang Indonesia tuh banyak banget yang nggak tahu arti dan job desk-nya. Brides adalah pengantin perempuan, maids itu artinya pembantu. Jadi bukan berarti jadi pembantu kayak pembantu gitu ya. Tapi si pengantin ini kan dalam kondisi dia pakai busana, biasanya pakai busana yang lebih ribet. Nggak bisa, biasanya orang tuh serbu pada salaman sama dia nonstop. Di situ tugasnya bridesmaid adalah bisa kontrol emosinya si pengantin, ngebantuin pengantin, terutama yang perempuan ya, namanya juga brides kan, bridesmaid. Nah, dia dikasih makan tuh pengantin Raja Ratu sehari tapi nggak dikasih makan. Gimana tuh? Apa tidak marah itu pengantin? Ya, itu harusnya tuh kita tuh kalau udah tahu bridesmaid itu tugasnya apa ya jangan disalahgunakan gitu. Mudah-mudahan untuk orang yang ngedengerin presentasi aku ini bisa lebih ngerti ya tugas-tugasnya. Kalau misalkan mau detail lagi nanti ya khusus untuk preparation wedding day gitu ya. Nanti aku bikinin lagi presentasinya. Nah, ini cuma penggambaran secara umum aja, disingkat aja presentasi kali ini tentang nikah dan kehidupan pernikahan gitu. Nah, nextnya ini adalah preparation of marriage. Jadi preparation of marriage itu cuma butuh 3 poin utama. Sebenarnya masih banyak ya. Cuma ini yang paling penting nih. 3 poin utamanya itu adalah komunikasi, kerjasama, dan ibadah. Jadi isinya itu ya cuma itu sebenarnya, tapi komunikasi kan luas. Hari ini kita mau makan apa sayang? Hari ini kita mau kemana? Weekend ini kita mau kemana? Itu harus direncanain. Oh, bulan ini bayaran listrik segini ya. Bulan ini kita belanja bulan ini. Itu kan komunikasi. Nah, kerjasama rumah tangga itu apa? Aku yang masak, kamu yang cuci piring ya. Itu kerjasama tuh. Gitu. Aku nyusuin, kamu yang ini ya. Apa sih tuh kalau bahasa kita tuh sendawain anak ya kalau udah punya anak nih. Jadi jangan berarti jadi suami istri terus punya anak misalkan anak tuh tugas istri full, nggak bisa, itu harus ada kerjasamanya juga gitu. Terus ibadah, nikah itu kan ibadah nih. Kalau di Islam tuh ya, orang nikah itu udah setengahnya menyempurnakan ibadahnya. Ibaratnya nih,
secara sederhananya setengah badan kita tuh udah dimasuk surga nih karena kita nikah gitu. Cuma kan masih ada poin-poin lain lah ya. Kalau untuk masuk surga itu bukan ranah saya, cuma ibaratnya gitu. Jadi isinya ibadah. Gimana caranya ngejalanin pernikahan tuh ya ibadah berdua. Hmm, yang isinya harus dibarengin sama komunikasi dan kerjasama gitu. Nah, nextnya ini adalah budgeting. Budgeting wedding day sama budgeting marriage itu beda. Budgeting wedding day besar juga tapi akan loss lewat aja gitu aja dalam 1 hari gitu ya. Nah, budgeting wedding day ini juga tergantung sama pemangku hajat. Pemangku hajat ini siapa? Orang yang pengen dipestain nih. Orang yang pengen pestain siapa? Di pelaminan itu nih, maksudnya kan secara garis besar yang nikah itu kan laki-laki dan perempuan ya. Si suami dan istri calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Nah, umumnya di Indonesia itu yang pemangku hajatnya itu adalah pihak keluarga dari mempelai perempuan. Itu jadi dari pengantin perempuannya, keluarganya ya. Tapi kebanyakan apa ada juga yang keluarga laki-lakinya pengen nih dia juga mestain. Kalau dua-duanya dari keluarga besar pengen mestain, ya biasanya sih tuh ada yang namanya ngunduh mantu. Nah itu pemangku hajatnya berarti sih keluarga laki-laki. Kalau ngunduh mantu gitu. Ada lagi yang memang pemangku hajatnya pure dari mereka berdua nih si pengantennya. Dua-duanya uh, sederhananya adalah pemangku hajat itu donatur terbesar yang modalin acara itu ya. Kalau secara garis besar biasanya keluarga perempuan. Kalau misalkan ada acara ngunduh mantu berarti keluarga laki-laki itu, atau kebalikannya misalkan pada hari H akad itu dan resepsi itu yang ngadain acara itu dari keluarga laki-laki, nanti terus si keluarga perempuan mengunduh mantu bisa. Bisa kayak gitu mah dibalik-balik aja gitu. Nah, itu donatur terbesarnya ya, siapa pemodalnya untuk ngadain acara. Ya, kayak sederhananya kita ulang tahun nih ya, kita mau ngundang temen gitu. Sebenarnya kan lama tuh kayak gitu konsepnya, cuma kalau ini nikah. Si pengantinnya duduk manis, yang modalin orang tuanya bisa kayak gitu. Nah itu kemana tuh arahnya? Arahnya adalah ke kotak angpau ya. Kalau dari keluarga berarti pure itu orang tua si pengantin yang berhak untuk kelola kotak angpau gitu. Terserah dililan sama pengantinnya gimana ya. Kalau aku itu pengalaman pribadi aku dulu gitu. Kalau si pemangku hajatnya ini adalah si pengantinnya, mereka berdua ya. Harusnya ya orang tuanya juga bisa mengerti bahwa kotak angpau itu haknya pengantin gitu ya. Pokoknya balik lagi itu sih nanti keputusannya gimana dililan sama orang tuanya aja gitu. Terus budgeting itu bisa besar dan bisa murah, bisa mahal, bisa murah, tergantung lagi mau besar partinya atau mau simple-simple aja gitu ya. Adik-adik sekalian yang mau nikah nih, teman-teman sekalian yang mau nikah. Jadi semuanya juga harus di list dan harus di prepare lebih lebih baik lah gitu. Kalau nggak mau boncos, jadi cuma boncos di wedding day doang gitu ya. Amit-amit jangan sampai gitu. Karena budgeting marriage itu lebih banyak dan itu seumur hidup. Nah, budgeting marriage itu tuh terdiri dari makan, pakaian, listrik, bulanan rumah tangga, anak kalau sudah punya anak, vacation kalau pengen jalan-jalan. Masa iya mau di rumah aja. Hari raya yang banyak banget kan. Kalau di Islam kan Idul Fitri itu yang besarnya. Terus tak terduga, terus ada juga biaya-biaya kayak wifi itu kan tetek bengek yang simpel-simpel tapi itu lifetime. Terus menerus tiap bulan itu pasti keluar. Belum lagi kalau kita ambil rumah yang dicicil pakai KPR apa segala macam gitu.
Nah, di sini itu dia budgeting marriage itu lifetime. Itu yang kecil, tiap bulannya mungkin bisa keluar range-nya bisa ada yang 1 juta sampai 10 juta gitu kan, tergantung tergantung pokoknya semuanya tergantung kita lifestyle gimana, tapi itu kan terus sampai kita meninggal ya. Beda sama wedding day yang kita bisa kumpulin nanti hari H buat untuk representatif dari acara apa pernikahan gitu. Terakhir, jadi conclusionnya adalah pernikahan dan nikah. Menjalani pernikahan memang harus melewati proses nikah yang mana ada seremoni dan party. Eh, apa menjalani pernikahan kan kayak yang tadi sorry tadi ke pause. Menjalani pernikahan harus melewati proses nikah yang mana itu juga butuh biaya di situ ya. Apalagi kalau mau diadain party seremoni, terus detailnya juga banyak, makan biaya juga bisa itu tuh nggak sedikit, apalagi harus ngikutin gengsi, entah gengsi si pengantinnya sendiri, entah gengsi tetuanya gitu kan. Yang biasanya sih yang paling banyak yang umum adalah tetuanya. Terus semua itu juga keduanya nih ya, mau pernikahan dan maupun wedding day-nya itu butuh biaya. Kehidupan pernikahan juga pastinya seumur hidup yang kayak tadi udah dijelasin sedikit. Uh, Kedua kunci utamanya itu adalah kelancaran biaya dan komunikasi. Biaya nggak terlalu banyak tapi lancar-lancar aja, komunikasinya kurang nggak bisa. Tetap harus dua poin itu harus berbarengan gitu ya adik-adikku. Jadi nanti kalau untuk yang detail untuk pernikahan dan nikah ini sudah selesai kuliahnya. Nextnya materinya tentang kupas tuntas persiapan wedding day ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau masih ada yang kurang ya presentasinya.